pemirsa Liputan Event, gue Rosella dan gue sekarang sedang berada di Jakarta Convention Center, tepatnya di acara Hospital Expo 2015. Acara yang diadakan oleh PT Okta Sejahtera Insani ini dihadiri oleh berbagai macam exhibitors baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penasaran dengan expo ini? Stay tune at Liputan Event. Acara tahunan Indonesia Hospital Expo 2015 yaitu pameran mengenai perumah sakitan dan alat-alat kesehatan terbesar dan bergengsi di Indonesia diadakan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Hospital Expo adalah ajang pameran peralatan kesehatan rumah sakit, furniture rumah sakit terbesar di Asia Tenggara, dan kegiatan seminar kesehatan dan rumah sakit nasional yang biasa diadakan setiap tahun diselenggarakan di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kegiatan ini biasa diselenggarakan selain memperkenalkan produk-produk alat kesehatan juga sebagai ajang untuk memperkenalkan teknologi terbaru di bidang kesehatan dan produk alat kesehatan murah yang dapat terjangkau harganya oleh masyarakat yang membutuhkan. Hospital Expo juga merupakan bagian dari proses promosi rumah sakit, produk alat kesehatan, furniture rumah sakit, dan alat peraga kesehatan yang banyak dibutuhkan di Indonesia. Pameran yang melibatkan ratusan peserta dari dalam dan luar negeri itu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Alfi Hadi Sugondo, selaku pemilik bisnis alat-alat kesehatan atau Alkes dari PT Karya Pratama, mengatakan bahwa sudah kali 11 ia mengikuti pameran Indonesia Hospital Expo 2015. Ia juga menjelaskan bahwa ini merupakan pameran mengenai rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang bergengsi di Indonesia. Meski kondisi ekonomi Indonesia sedang lesu, tapi transaksi bisnis Alkes dalam Expo ini relatif tinggi. Keberadaan Indonesia Hospital Expo 2015 akan sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis baik dalam meningkatkan omset maupun memperluas jaringan bisnis. Untuk sosialisasi rumah sakit kami karena masih banyak masyarakat yang belum kenal tentang kita. Ini kali kedua. Ya, kami mengharapkan masyarakat tambah kenal sehingga para atlet, insan olahraga bisa memanfaatkan rumah sakit kita. Kan ini sudah dibangun mahal oleh pemerintah, 200 miliar. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Ini gratis untuk para atlet. Indonesia Hospital Expo 2015 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI diikuti pula oleh produsen Alkes dari Malaysia, Taiwan, Jepang, Tiongkok, Jerman, dan Korsel. Ada ratusan item Alkes yang dipamerkan. Selain alat-alat kesehatan, Indonesia Hospital Expo 2015 juga menghadirkan pebisnis rumah sakit baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengelola rumah sakit dari Malaysia, seperti Mahkota Medical Center Melaka, tampak agresif mempromosikan jasa perawatan kesehatannya. Expo ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seminar, termasuk membahas isu pelayanan BPJS. These are our products, is disposable products, and I'm very happy to enjoy this hospital expo, and I think it's very professional, and many customers come here and talk with. I'm very happy to enjoy this, and I'm from China, so welcome to China, and maybe we want to find distributors, so many distributors connect with us, and maybe we can have a big market in Indonesia. Maybe next month we will go to the Germany, and we will join the Medica. And last month we went to China, Shanghai in China, and also the orthopedic expert. We went to find more distributors and hospitals, and introduce our products into Indonesia, because our products is new products, and it has many new functions and more healthy functions for patients and even for doctors. So I just want to introduce them to Indonesia. Actually, our purpose to join Expo is to promote the medical manufacturers from Czech Republic and help them to find the suitable distributors in Indonesia.
to start the successful business here. Actually, on the expo, currently this year we are first time. However, last year we joined one more medical fair in August. But currently we are happy to be here, since here's many companies around the world, and especially many Indonesian distributors. Of course, our expectations is to found a lot of Indonesian distributors who wants to cooperate with us, and especially cooperate with the manufacturers from the Czech Republic. Actually, probably as you know, in Czech Republic we have many manufacturers of medical devices. So we have many good technology in medical sector. But as you can see here, here's the products from one of known company is SMT with the electrocouters, couters. But also we have many other companies which can offer Indonesians very interesting European quality and good price medical devices. Ada juga layanan gratis seperti pemeriksaan mata di sebuah stand Alkes. Sementara untuk memperingati Hari Kesehatan nanti, pengunjung Expo akan mendapat diskon 20% bagi mereka yang akan memanfaatkan jasa laboratorium klinik Prodia. Negara yang paling banyak menampilkan produknya adalah China, yang merupakan negara revolusi industri di Asia sekaligus dunia, yang mana di negara tersebut banyak berdiri pabrik-pabrik dan produsen yang dulunya di Eropa karena faktor krisis terpaksa memindahkan pabriknya di negara tersebut karena persaingan harga yang sudah semakin ketat. Jepang sebagai negara Asia yang paling maju dari tingkat teknologi yang banyak memiliki produk-produk alat kesehatan yang berkualitas juga ikut meramaikan ajang pameran tersebut, dan dengan negara Eropa seperti Jerman dan beberapa negara lainnya juga tidak mau ketinggalan untuk ikut meramaikan pameran kesehatan di Jakarta karena produk mereka masih dapat diproduksi di negaranya masing-masing yang tidak terpengaruh pada pengaruh pasar global. Diharapkan dengan adanya Expo ini, kebutuhan para pelaku bisnis khususnya di bidang kesehatan dapat terpenuhi. Nah, pemirsa liputan event itu tadi peralatan medis yang dihadirkan di Hospital Expo 2015, mulai dari inkubator bayi hingga peralatan canggih lainnya. Ada pula terapi-terapi yang dikhususkan untuk berbagai macam penyakit. Tidak heran pengunjung dari Hospital Expo 2015 ini bukan merupakan entrepreneur saja, tetapi juga pasien yang akan menggunakan alat-alat tersebut untuk kebutuhan pribadi. Gue Rosella dan kameramen Yoga pamit undur diri. See you at the next liputan event. Bye! Halo pemirsa Binus TV, jumpa lagi bersama saya Rizky Darmansyah dalam liputan event 2015. Sekarang saya sedang berada di JI Expo Kemayoran dan sedang berlangsung Jakarta International Yarn Fabric Show 2015. Nah, pemirsa mau tahu apa aja yang dipamerkan di dalam event kali ini? Yuk langsung ikutin gue ke dalam. Setelah sukses berlangsung di beberapa negara seperti Bangladesh, India, Singapura, dan Sri Lanka, kini International Yarn and Fabric Show 2015 kembali digelar untuk yang kelima kalinya di Jakarta. Event ini diselenggarakan di JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada 5 hingga 7 November 2015. Jakarta International Yarn and Fabric Show diselenggarakan oleh CHEMS Global. Event ini berlangsung bersamaan dengan International Textile Expo Indonesia 2015. Our company offers some fabric, knitting fabric and garments. Fabric and garments. I think this exhibition is the guests is so little. We hope some more guests. Jakarta International Yarn and Fabric Show telah menjadi pameran internasional terkemuka di Indonesia yang memamerkan bahan tekstil serta teknologi untuk produksinya. Event ini menargetkan pengunjung besar dari industri tekstil dan pakaian di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang memamerkan produknya kebanyakan berasal dari negara-negara Tiongkok dan India. Mereka memamerkan keunggulan produk masing-masing, juga teknologi printingnya yang canggih. We come from Taiwan, Bestcan Chemical. It is the first time we go to Indonesia, attending this exhibition, and we hope we can promote our product to Indonesia country.
Yeah, our product is for screen printing, machine printing, for hand printing, and our product is for water-based, oil-based. We have many kinds. So we hope customer come here and satisfied with our product. Yeah, this exhibition I think is very nice. And but because this is the first day, and less people come here, and I hope maybe tomorrow, after tomorrow, we can see many buyers come here. Event yang berlangsung selama 3 hari ini menjadi tempat bagi para penggiat industri tekstil untuk menambah suppliernya. Jakarta International Yarn and Fabric Show menjadi pasar terbesar Indonesia untuk bisnis tekstil serta menghadirkan tren kain terbaru. Lebih dari 100 peserta pameran dari seluruh dunia akan hadir dengan menghadirkan benang-benang terbaru dan juga kain yang sedang menjadi tren yang bisa dibuat menjadi pakaian, aksesoris, penggunaan industri, dan berbagai aplikasi lainnya. Actually, we are into manufacturing product. Our company name is Harness Digitech Private Limited. We are from India and we have a base at Bangladesh itself also. We provide ERP software for manufacturing textile. Mostly we are concentrated on the textile industry. Apart from that, we provide all different types of sector industry. Basically, main core of this manufacturing software is to understand each and every model which we have that we can give to an organization for the textile industry and all. Like we cover a lot of models like order processing, documentation, material management, purchase, streamline and everything. It gives an organization to work on a complete access. They can report, they can get a report from everywhere and all. Like we have a prestige client out of Bangladesh, JJ Mills and all. We give using our software for the last 7 years and all. Like it's pretty good. And we have a partner with Preactor. It's a Siemens product. It's usually for planning and scheduling software, which helps and manufacturing companies to plan and automate their advanced planning in a proper way. So that's it. We have an company. Harness is a private limited. It's a 12-year-old company which have a good branch of set of office in Coimbatore. It's in India, and we are here in Indonesia for this trade fair. Hopefully, we get an order from here. We expect a lot from this event. Like it's a growing industry. As Indonesia is a growing market for and a developing country, we expect a lot of opportunity here, and we are looking for a way to get back here related to software, as more and more software plays a vital role in industrial sector. So we are trying to promote it on a large scale here. Nah, pemirsa liputan event Binus TV, tadi kita sudah jalan-jalan ke dalam dan lihat apa aja yang dipamerkan di Jakarta International Yarn and Fabric Expo kali ini. Berbagai macam jenis tekstil, teknik printing dan juga berbagai software untuk memproduksi tekstil-tekstil ini dipamerkan. Dan mayoritas daripada tenan-tenan yang memamerkan barang-barangnya di sini berasal dari Tiongkok dan juga India. Nah, saya Rizky Darmansyah dan juru kamera Yoga pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan event berikutnya. Halo pemirsa liputan event, gue Rosella dan gue sekarang sedang berada di Jakarta Convention Center, tepatnya di acara Indonesia Infrastructure Week 2015. Acara yang mencakup 4 event ini yaitu Airport and Aviation Indonesia 2015, Konstruksi Indonesia, Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition, dan Connect Expocom Indonesia 2015. Buat kamu-kamu yang penasaran dengan konstruksi, ikuti terus liputan event selengkapnya. Indonesia Infrastructure Week atau IIW adalah event yang diadakan di Jakarta Convention Center. IIW membawa infrastruktur Indonesia yang berhubungan dengan pameran, konferensi, dan seminar dalam satu atap dengan tujuan untuk mendukung kelanjutan dan pengembangan industri Indonesia dari segala aspek, khususnya di bidang infrastruktur baik darat, laut, maupun udara. Menjadi tuan rumah dengan estimasi 10.000 pembeli dari industri dan pemerintahan dan juga para pebisnis yang ahli di bidangnya, IIW 2015 ingin menyampaikan kesempatan yang tak tertandingi untuk infrastruktur, konstruksi, kapal laut, dan ilmu penerbangan dengan target dapat menjadi sebaik telekomunikasi dan komunitas ICT-nya. Selama 3 hari akan ada percakapan yang sangat dalam dan pembagian ilmu pengetahuan di seluruh sektor di Indonesia. IIW 2015 ini pun mencakup beberapa event lain yang juga berhubungan dengan infrastruktur seperti Konstruksi Indonesia, Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition, dan Connect Expocom Indonesia 2015. Wakil Presiden Yusuf Kala membuka Indonesia Infrastructure Week atau IIW 2015 pada hari pertama.
tujuan Expo ini adalah kami melihat ini. Expo ini adalah expo yang menuju ke pembangunan infrastruktur ya. Nah, berarti kalau kita berbicara infrastruktur termasuk di dalamnya kelistrikan. Nah, kita lebih serius lagi, kelistrikan itu juga pasti ada lampunya lah. Nah, makanya kami sebagai Asosiasi Industri Perlampuan Listrik coba ikut berpartisipasi di pameran ini. Nah, di samping itu kita juga mau menunjukkan kepada peserta-peserta yang lain bahwa sudah begini sekarang teknologi dari perlampuan yang bisa dipunyai oleh kita di Indonesia. Kalau Expo sendiri kami sering ikut, tapi kalau sering ikut terakhir juga kami ikut dari pameran pameran elektrik Indonesia bulan berapa yang lalu. Jadi kami selalu ikut lah. Terakhir juga kami pernah ikut di Guangzhou Lighting Fair gitu. Kami diminta untuk mempresentasikan bagaimana kelistrikan di Indonesia. Harapan kami adalah karena kita sudah bertemu dengan yang pengguna lah atau katakan yang sudah mengetahui daripada produk perlampuan yang teknologi baru seperti LED, kami yakin supaya ke depannya bahwa produk-produk LED akan menjadi lebih populer dan langsung bisa digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Karena LED adalah satu teknologi yang baru yang dimana kita juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seluruh produk yang kami tampilkan itu bisa di-sharing, seperti contoh lampu untuk tenaga surya, tenaga matahari, lampu LED untuk nelayan, lampu LED untuk rumah tangga. Nah, jadi semua produk yang kami tampilkan ini yang semua bisa dikonsum atau bisa dipakai oleh semua masyarakat total di Indonesia. Selain itu, Menteri PU dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto juga turut hadir dalam pembukaan tersebut. Infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk Indonesia guna memajukan bangsa. Pameran ini dapat menjaga momentum dari gelombang kebijakan ekonomi yang diterbitkan oleh pemerintah pada bulan lalu. Selain itu, pameran ini juga diharapkan bisa menjadi media yang tepat agar para investor yakin untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya pada sektor infrastruktur karena IIW 2015 juga merupakan kesempatan bagi para pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengapresiasi dunia jasa konstruksi. IIW juga dapat menarik keseluruhan rantai pembelian infrastruktur dari manufaktur melalui pembeli dan menyajikan pameran dan kesempatan untuk bertemu dengan para pelaku bisnis. Dengan jumlah pembeli sebanyak 28% yang datang dari sektor pemerintahan dan 61% dari sektor swasta, event ini membawa pelaku bisnis dengan anggaran dana yang sudah diperbarui untuk dipergunakan. Ada pula berbagai pelabuhan laut yang ikut berpartisipasi seperti port operator and developers, port suppliers, constructors and consultants, regional transportation agencies, shipping companies, dockyard, dan heavy equipment providers. Sedangkan untuk eksibitor transportasi darat yang ikut hadir adalah railway operators, railway technology suppliers, steel suppliers, station development building interior suppliers, dan lain-lain. Sedangkan untuk manufacturing-based expansion, industrial estates, special economic zones, property developers, engineers, dan consumer goods manufacturers. Ada juga kategori dari water supply and wastewater management yang hadir dan turut berpartisipasi seperti water supply operators and developers, water treatment and sanitation equipment suppliers, waste operators, dan lain-lain. Terus terang kami salah satu perusahaan EPC kontraktor dari Jepang. Kami sangat ingin membantu program infrastruktur di Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini kami memamerkan beberapa produk dan anak perusahaan kami yang sangat berkaitan dengan infrastruktur di Indonesia, utamanya pembangkit listrik dan juga pembangkit gas. Itu yang sekarang jadi concern di Indonesia. Ini yang kami ingin tunjukkan bahwa kami sangat ingin membantu program pembangunan di Indonesia. Sudah pernah, kita sudah ikut beberapa kali, tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tapi juga berkaitan dengan manufacture, juga berkaitan dengan minyak dan gas, itu kita juga ikut. Kami sangat mengharapkan bahwa dengan pameran ini
kami bisa lebih mengenal konsumer di Indonesia, kami juga bisa mengenal kondisi market di Indonesia dan juga dapat mensupport program-program dari pemerintah. At this, we joined this exhibition to show our power generation business that we're doing in Indonesia, and we want to further commit in Indonesia. That's why we joined this exhibition. Actually, in Indonesia, we had a forum 2 years ago, but then we didn't have any kind of actual commitment regarding like press release and like exhibitions. So this time was a really good experience for us because we got to show all these panels. We got all the people from Tokyo coming to explain to Indonesia. All the government people were also here. Also, the vice president was also here. So it was a good experience for us. Well, actually, we already have some business in Indonesia. We want to further commit. We all want to expand our business in Indonesia. So we're hoping for the best of our business in Indonesia. Of course, everything here. We have 19 panels here, and we want to show everything. So from boilers, gas turbines, LNG facilities, we hope everyone has a chance to see them all. Ada pula national government, regional government, financial institutions, foreign investment firms, consultants, law firms, dan international aid and trade agencies yang turut hadir dan mendukung acara ini. Event yang menyajikan eksibitor yang berpotensial ini pun mendapatkan antusiasme dari para pengunjung yang terlihat sangat positif. Nah, itu tadi liputan mengenai Indonesia Infrastructure Week 2015. Event ini dihadiri oleh berbagai macam eksibitor mulai dari dalam negeri hingga luar negeri. Event ini juga menyediakan perfect networking dan marketing platform untuk semua stakeholders, khususnya di bidang infrastructure construction. Gue Rosella dan kameramen Michael pamit undur diri. See you at the next liputan event.